Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Subhan Ali Sabana SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sekaligus sebagai mahasiswa PPGPAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 245401110086. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Kradenan kelas 6 dengan materi memahami konsep kodok dan kodar dengan model pembelajaran PCBL. Berikut video praktek pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Kak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mana semangatnya? Oke, terima kasih. Sudah semangat ya? Sudah. Sudah siap anak-anak ikut pelajaran? Sudah. Sebelum lanjut, coba cek dulu kerapian kalian. Coba silakan dicek dulu. Baik, terima kasih. Sudah rapi anak-anak? Sebelum pembelajaran kita lanjut, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari teman-teman sebelum mengawali pelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak, setelah kita doa, mari kita lanjut membaca ayat suci Al-Quran. Kita membaca surat Al-Ikhlas. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, anak-anakku, kita sudah berdoa, kita sudah membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berdoa, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya nanti bisa bermanfaat. Dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala Al-Quran. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan banyak rahmat dari Allah. Baik, anak-anakku semuanya, Pak Ali absen dulu ya. Ada temannya yang nggak masuk hari ini? Kenapa nggak masuk? Siapa nggak masuk anak-anak? Sakit. Siapa yang nggak masuk? Oh, nggih. Yang nggak masuk, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa ikut pembelajaran seperti biasanya. Baik, Pak Ali absen dulu ya. Nabila ada Nabila? Aisyah Fana? Oke. Kesha?
Ayu, Hadir. Ciko, Sakti. Oke, terima kasih anak-anak. Ada beberapa yang nggak masuk karena sakit, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya teman-temannya. Oke, anak-anakku, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib. Salah satu lagu wajib yaitu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak silakan semuanya berdiri dulu. Oke, yang kompak ya bersama. Tepuk tangan semuanya anak-anakku. Oke, bisa duduk kembali anak-anak. Aku semuanya, alhamdulillah kita sudah bisa menyanyikan salah satu lagu wajib bangsa kita. Anak-anak semuanya, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, masih ingatkah kalian pada materi minggu lalu anak-anak? Materi tentang apa anak-anak? Oke, tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu iman yang keberapa? Pintar. Rukun iman itu ada berapa anak-anak? Bagus, berarti masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Baik anak-anak, kemudian Pak Ali ingin bertanya ini ya. Apakah kamu pernah mendengar anak-anak tentang kodok dan qadar? Pernah. Apakah kalian pernah mengalami sakit anak-anak? Nah, sakit itu ya bisa sembuh dengan berobat. Itu termasuk contoh takdir apa anak-anak? Takdir mu'alaf. Pintar. Tadi malam kalian belajar? Ya, kalau belajar pasti hari ini kalau ditanya bisa pasti, gitu ya. Terus Pak Ali tanya lagi anak-anak, meninggal itu termasuk contoh takdir apa anak-anak? Kalau di sekitar rumah kalian, pernah nggak kalian itu takziah datang ke orang meninggal? Pernah. Ya, betul sekali ya. Kalian harus apa? Bisa takziah ya kalau ada tetangga saudara kalian meninggal. Baik anak-anakku semuanya, berkaitan dengan materi kali ini adalah tentang memahami konsep kodok dan qadar. Coba bisa dilihat sini anak-anak. Qadha adalah ketentuan Allah yang pasti dan tidak dapat diubah. Sementara qadar artinya adalah takdir yang ditentukan Allah yang mencakup rincian hidup dan bisa dipengaruhi oleh usaha dan doa manusia. Nah, dari materi kali ini ada beberapa tujuan yang akan disampaikan oleh Pak Ali. Tujuannya yang pertama adalah satu, siswa dapat memahami konsep kodok dan qadar secara kreatif serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua anak-anak, tujuan pembelajarannya ya, siswa dapat menyebutkan macam-macam takdir serta contohnya. Tujuan yang ketiga, siswa dapat memahami makna takdir serta bisa menerapkan sikap sabar, tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa nanti membuat buku cerita atau cerpen tentang kodok dan qadar untuk meningkatkan pemahaman terhadap
takdir. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, ya. Dari beberapa tujuan, Pak Ali ingin menjelaskan ada beberapa langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, Pak Ali nanti menjelaskan materi. Kemudian yang kedua, membuat kelompok. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, Pak Ali akan membagi menjadi 4 kelompok. Kemudian setelah itu anak-anak mengerjakan LKPD berupa cerpen. Ya, kemudian yang keempat nanti presentasi hasil proyek, hasil diskusi kalian di masing-masing kelompok. Kemudian yang kelima, dari hasil proyek kalian sudah membuat cerpen, ya. Kemudian nanti ditempel hasil proyeknya itu nanti ditempel di kertas. Nah, ini ya di kertas manila di depan ini yang sudah disiapkan oleh Pak Ali. Kemudian anak-anak dalam proses diskusi kalian dalam kelompok, kemudian mempresentasikan ya di depan ada beberapa penilaian yang akan dinilai oleh Pak Ali. Salah satunya yang pertama dalam kerjasama. Jadi nanti penilaian Pak Ali adalah kerjasama kalian. Mana kelompok yang paling bagus dalam bekerja sama. Kemudian selanjutnya akan dinilai yaitu penampilan presentasi kalian di depan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian penilaian yang ketiga adalah asesmen. Nah, ini perlu diperhatikan ya anak-anakku. Sampai sini paham? Oke. Kalau sudah paham, Pak Ali ingin ngecek dulu kemampuan awal kalian. Ya, silahkan nanti maju ke depan. Di sini sudah tertulis soal yang mana kalian kerjakan ya untuk mengecek kemampuan awal kalian. Silahkan mulai dari sebelah kanan Pak Ali semuanya maju semuanya. Boleh maju, ambil. Ini kertas yang sudah ada soalnya. Boleh duduk, langsung duduk. Yang sudah dapat langsung duduk. Oke, langsung duduk. Silakan anak-anak semuanya yang belum bisa maju ke depan. Oke. Agak cepat, boleh. Oke. Silahkan, pintar. Oke. Baik anak-anak, silahkan itu soal dibaca dan dijawab. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Kemudian di waktu hampir habis anak. Baik anak-anak, waktu sudah selesai untuk mengerjakan tes kemampuan awal. Silahkan dikumpulkan ke Pak Ali semuanya. Oke. Oke, hati-hati anak. Baik, anak-anakku semuanya, untuk apa tes kemampuan awal ini? Nanti untuk dasar membagi kelompok untuk kalian. Baik anak-anakku, nah ini sudah sampai kepada pembagian kelompok. Silahkan nanti menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Karena Pak Ali ini sudah melihat hasil dari yang kalian kerjakan. Silahkan kelompok 1. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah
Sebelah kanannya, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Yang saya sebutkan silahkan pindah ke tempat kelompoknya masing-masing. Nabila kelompok 1, Kesa kelompok 2, Safana kelompok 3. Kelompok sudah terbentuk. Silahkan kalian menyimak video yang berikut ini untuk bahan membuat proyek, untuk bahan diskusi kalian nanti setelah menyimak video tersebut ya. Silakan simak dan catat poin-poin pentingnya. Ini videonya ya. Halo siswa-siswi yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kodok dan kodar. Apakah kalian tahu apa itu kodok dan kodar? Pengertian kodok adalah keputusan atau penetapan suatu rencana dari Allah untuk melaksanakan. Pengertian kodar adalah rencana yang telah dilakukan oleh Allah terhadap manusia sehingga tidak dapat mengganggu Tuhan. Empat hal yang berkaitan dengan kodar dan kodar. Hal itu takdir. Takdir adalah suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang mengikuti semua aspek kejadian, baik itu mengenai qadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Takdir dibagi menjadi dua, satu takdir Allah, dua takdir anak. Dua, ikhtiar, terus berdoa dan meminta kepada Allah. Tiga, doa. Doa adalah meminta kepada Allah. Empat, tawakal. Tawakal adalah penetapan seorang hamba kepada Allah tanpa ketergantungan. Hikmah berlindung kepada kodar dan kodar. Satu, menahan diri banyak bersyukur dan bersabar. Dua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Tiga, sifat optimis dan tidak bekerja. Empat, berikan jiwa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, tepuk tangan dulu. Biar semangat. Baik, anak-anak ya, kalian sudah melihat videonya, sudah menyimak dan mencatat poin-poin pentingnya. Coba Pak Ali tanya dulu berkaitan dengan video yang sudah kalian lihat. Apa yang kalian pahami anak-anak dari video tersebut? Oke, apa lagi anak-anak? Oke, takdir apa? Baik. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan takdir anak-anak. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke. Kelahiran seseorang itu termasuk takdir apa? Oke, kelahiran seseorang itu termasuk takdir apa? Takdir mubrom. Kenapa kok takdir mubrom? Karena kelahiran seseorang menjadi laki-laki maupun menjadi perempuan itu tidak bisa dirubah. Karena itu sudah ketentuan Allah. Itu takdir mubrom. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke. Baik anak-anakku, ya semuanya sudah melihat dan semuanya sudah
ada kesempatan untuk bertanya. Silahkan perwakilan kelompok, nanti kelompok 1 membahas tentang takbir mubrom, ya. Kelompok 2 tentang apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 apa. Nah, ini sudah ada di sini. Silahkan ambil perwakilan kelompok. Satu kelompok, 1 orang, silahkan maju ke depan. Ayo, ketuanya silahkan maju ke depan. Oke. Baik. Oke, duduk kembali. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan diperhatikan ya. Pak Ali akan menjelaskan apa yang akan kalian diskusikan dan akan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Yang pertama, anak-anak nanti membuat cerita pendek berkaitan dengan kodok dan kodar. Silahkan kalian buka dulu Chromebooknya. Oke, kalian buka dulu Chromebooknya. Nah, Chromebook itu silahkan kalian bisa melihat ya referensi apa yang menjadi sebuah proyek kalian. Bisa melihat, mencari di Chromebook tersebut untuk membuat cerita pendek berkaitan dengan kodok dan kodar. Nah, sebelum itu anak-anak, nah ini LKPD-nya ya. Kalian tuliskan cerita pendek tersebut di LKPD ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin penting dan juga kalian bisa melihat referensinya di Chromebook itu ya. Oke, baik. Oke, bentar silakan. Nah, itu ya. Silakan kalian melihat dulu di Google, cari referensi untuk membuat suatu cerpennya. Cikot agak di sini, enggak kesananya tuh. Ini yang ditulis. Baik anak-anakku, ya kelompok sudah selesai semua, terbagi, LKPD sudah terbagi, Chromebook sudah hidup semua. Apakah kalian sudah paham anak-anak tentang tugasnya? Sudah. Baik, kalau sudah, sebelum lanjut berdiskusi, ayo kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri? Boleh berdiri dulu? Baik, tangannya diangkat. Nah, biar gak tegang. Ikuti Pak Ali ya. Seperti yang kemarin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir, tepuk Allahu Akbar, tepuk tangan gitu ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Allahu Akbar. Oke, duduk kembali anak-anak. Baik. Kalian sudah semangat ya, silahkan berdiskusi membuat cerpen masing-masing kelompok kalian. Pak Ali kasih waktu 30 menit dari sekarang. Anak-anakku semuanya, ya diskusinya selesai, membuat cerita pendeknya sudah selesai. Silakan mempersiapkan diri untuk maju ke depan. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil dari cerita pendek kalian yang sudah dibuat bersama-sama dalam satu kelompok. Silakan kelompok mana yang siap maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo, kelompok berapa? Oke,
Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Baik, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kesabaran. Sebuah SD kelas 5 mendapat tugas membuat proyek barang berguna dari bahan bekas. Anissa dan teman-temannya Rian, Dinda, dan Putri memutuskan membuat. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok Siti, Arif, dan Lila berencana membuat tangan berbentuk hati dengan bunga mawar dan melati. Mereka yakin tangan mereka akan jadi yang baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, kalian sudah menempel hasil cerpen kalian, hasil diskusi masing-masing kelompok kalian. Sudah bagus semua, ya Pak Ali lihat. Nah, nilainya sudah 90 semua, sudah bagus-bagus ya. Baik anak-anak, namun ada beberapa di kelompok kalian 1-2 anak yang kurang maksimal. Maka dari itu khusus beberapa anak tersebut nanti Pak Ali ya kasih tugas tambahan berupa pengayaan bagi siswa yang kurang baik hasilnya tadi. Agar apa? Agar bisa meningkatkan nilai kalian yang sebelumnya kurang baik, nanti dengan pengayaan itu bisa menjadi baik. Anak-anakku semuanya, dari beberapa hasil yang sudah kalian lakukan, ya ini penguatan dari Pak Ali bahwa betul pengertian qadha adalah anak-anak ketentuan Allah yang pasti dan tidak dapat diubah. Sementara qadar adalah takdir yang ditentukan Allah yang mencakup perincian hidup dan bisa mempengaruhi usaha dan doa manusia. Nah, seperti takdir mu'allaq anak-anak. Takdir mu'allaq itu begini. Jadi ketentuan Allah yang bergantung pada usaha dan doa manusia. Jadi takdir yang masih bisa dirubah. Contohnya apa? Yang awalnya tidak bisa membaca, lama-lama belajar membaca, akhirnya bisa membaca. Ya. Kemudian tidak bisa menulis, belajar rajin menulis, lama-lama akhirnya bisa menulis. Itu salah satu contoh takdir mu'allaq. Yang awalnya tidak punya sesuatu, ya tidak punya sepeda motor, kerja keras, berusaha, berdoa, tawakal, akhirnya bisa membeli sepeda motor. Ya, seperti lagi orang sakit, berobat, akhirnya sembuh. Nah, itu juga termasuk contoh takdir mu'allaq. Baik anak-anak, ya, dari kalian sudah membuat cerita pendek, menyimak materi yang sudah ditampilkan di video tersebut. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi hari ini, anak-anak? Bagaimana perasaannya? Oke. Apakah kalian sudah paham apa itu qadha dan qadar, anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian takdir itu tadi terbagi menjadi berapa, anak-anak? 2. Oke, takdir apa saja? Oke, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Pintar sekali. Nah, anak-anakku, ya, kesimpulan daripada materi hari ini adalah
belajar tentang takdir itu mengajarkan kita untuk menerima dengan ikhlas segala yang terjadi dan berusaha maksimal dalam hidup. Takdir mubram mengajarkan kesabaran anak-anak. Sementara takdir mu'allaq itu mengingatkan kita untuk berusaha dan berdoa. Dalam kehidupan kita perlu bersyukur, berusaha dan tidak mudah putus asa. Itulah anak-anak pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan qada dan qadar. Nah, anak-anakku semuanya, ya, tindak lanjut yang harus kalian lakukan adalah apa, anak-anak? Ya, tetap perlu ditingkatkan. Pelajari kembali materi tentang qada dan qadar ini. Sehingga apa? Sehingga pemahaman kalian bisa menyeluruh. Paham betul apa pengertian qada, pengertian qadar, ya, macam-macam takdir, contoh-contoh takdir, dan bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, bermasyarakat. Kemudian jangan lupa juga materi yang akan datang. Tentang apa, anak-anak, materi yang akan datang? Akhlak terpuji. Oke, tentang akhlak terpuji yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Yang tadi, ya, ada beberapa yang masih kurang nilainya, ya, harus mengerjakan remedial di luar pelajaran ini nanti. Oke? Agar apa? Bisa meningkatkan nilai kalian menjadi lebih baik. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Baik, sebelum kita pulang anak-anak, mari berdoa terlebih dahulu. Karena tadi ketua kelas yang berdoa, sekarang sekretaris untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali di kelas yang sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.